Iya, shalom Bapak Ibu. Sorry, ini dengan semuanya catatan seperti ini ya. Oke, nah kisah ini kan kisah di mana Yohanes Pembaptis itu dapat pernyataan bahwa dia akan, maksudnya Zakaria dapat pernyataan dari malaikat Gabriel bahwa dia akan punya anak. Elizabeth akan mengandung. Kita tahu Elizabeth siapa? Sepupu dari Bunda Maria. Nah, kisah ini Zakaria tidak percaya menjadi bisu. Lalu sekian sampai ketika Yohanes Pembaptis lahir, baru dia bisa berkata-kata kembali. Nah, ketika si Elizabeth sedang mengandung, malaikat Gabriel datang kepada Maria, menyatakan bahwa dia pun akan mengandung dengan dari Roh Kudus. Ya. Kemudian setelah itu Maria berkata, aku ini hambamu, silakan terjadi. Walaupun Maria tahu konsekuensi dari orang yang hamil di luar nikah, karena memang saat itu Yusuf dan Maria sudah bertunangan. Secara tradisi Yahudi, bertunangan itu adalah pranikah. Mereka sudah sah dikatakan sebagai suami istri, tapi belum boleh berhubungan seperti suami istri. Cuma itu saja bedanya. Lalu ketika kita tahu sama-sama mereka ke Bethlehem, ketika mulai pendataan, Yusuf akhirnya kembali ke Bethlehem, ke kota di mana dia berasal. Maria dibawa, lalu kita sudah sama-sama tahu kisahnya kelahiran, ya kan, di padang gembala. Nah, tadi kelewat begini. Ketika Maria dan Yusuf mengunjungi Elizabeth, kondisi Maria sudah mengandung. Nah, secara legalitas, Zakaria itu sebagai imam, dia punya otoritas untuk mensahkan Maria dan Yusuf. Sehingga itu untuk menutupi rumor-rumor di luaran bahwa Maria itu hamil di luar nikah. Ya, kita udah tahu ya bahwa Yusuf tadinya berencana menceraikan Maria, tapi nggak jadi. Oke. Ini ke perjalanan ke Bethlehem. Setelah di Bethlehem, kita sama-sama tahu mereka tidak mendapat tempat. Akhirnya melahirkan di padang gembala, ya kan, di dalam kandang domba, di palungan. Ini peristiwa kelahirannya Yesus. Lalu setelah itu kedatangan orang Majus, ya kan, memberi persembahan emas, mur, dan kemenyan. Di sini ketika orang Majus datang, siapa rajanya? Herodes. Herodes itu marah ketika orang Majus datang ketemu Herodes, bilang di mana raja yang baru lahir itu. Herodes merasa, waduh, kok ada raja? Dia merasa tersaingi. Lalu dia mengeluarkan maklumat, bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Nah, ketika peristiwa ini kelahiran sampai kedatangan orang Majus itu diperkirakan 2 tahun. Karena perjalanannya. Makanya kenapa Alkitab mencatat Herodes memutuskan bayi 2 tahun ke bawah itu harus dibunuh. Makanya Yusuf, Maria, dan bayi Yesus melarikan diri ke Mesir. Ya, melarikan diri ke Mesir. Nah, ceritanya ini agak kelongkap. Dari Mesir, kan firman Tuhan berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes mati, balik lagi mereka ke Nazaret. Ya, dari Bethlehem ke Bethlehem, Mesir, Nazaret. Dan ini peristiwa apa? Pembaptisan. Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, John the Baptist. Nah, lalu agak lompat lagi. Ini kisah di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Yang unik dari kisah Lazarus apa? Lazarus itu Tuhan Yesus izinkan mati 4 hari. Adalah angka 4 itu angka ciptaan artinya. Nah, yang bisa membangkitkan ciptaan adalah pencipta. Kenapa Yesus harus tunggu 4 hari baru membangkitkan Lazarus? Karena Yesus mau menyatakan dirinya bahwa dialah pencipta, dialah Tuhan bagi semua manusia. Dari sini, lalu apa di sini dikatakan
Yesus memasuki kota Yerusalem. Naik apa, Bapak Ibu? Keledai. Pertanyaannya, kenapa mesti keledai? Jalannya bagus. Kenapa nggak naik kuda? Karena keledai itu adalah hewan pendamai. Keledai itu adalah hewan yang penurut. Hewan keledai adalah hewan yang jadi gini, Yesus menaiki keledai untuk menggambarkan sosok dirinya itu siapa, who he is, buat orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya. Pertanyaannya begini, ketika Yesus masuk kota Yerusalem, apa yang diteriakan oleh orang-orang sekitarnya? Hosana. Hosana. Hosana bagi anak Daud. Nah, perhatikan, mereka yang berteriak Hosana bagi anak Daud, mereka juga yang akan berteriak di mana? Di sini. Berteriak apa? Salibkan dia. Kenapa mereka yang berteriak Hosana bagi anak Daud berteriak menjadi salibkan dia? Karena mereka hanya menganggap Yesus hanya seorang nabi dari Nazaret. Jadi kalau kekristenan kita itu hanya tidak sampai menangkap esensinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, satu hari mungkin iman kita akan menjadi seperti reruntuhan 7 gereja yang sudah kita lihat. Ya, jadi yuk jangan sampai apa yang sudah kita lihat dalam 7 gereja ini itu hanya sekedar kita pengetahuan saja, tapi ini menjadi remark buat kita. Kita jangan sampai dari Hosana menjadi salibkan dia. Nah, dari sini berlanjut. Lalu apa ini? Peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor. Siapa yang melihat? Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya kan? Nah, Yesus berubah wujud. Alkitab bilang apa? Mukanya seperti kain putih yang digelantang. Itu seperti warna putih yang berkilau-kilauan. Dan ada sosok Musa dan Elia. Kenapa harus sosok Musa dan Elia? Karena itu satu gambaran tentang pelayanan Yesus yang harus Yesus lakukan. Yesus harus berperan seperti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kalau Musa membawa dari perbudakan Mesir, Yesus membawa dari perbudakan dosa kepada hukum kekekalan, hidup kekal. Elia itu gambaran tentang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah, lanjut dari situ kemana Bapak Ibu? Ini ada namanya, cukup lompat juga peristiwanya, perjamuan terakhir. Apa yang unik dari kisah perjamuan terakhir? Di mana Yesus membasuh kaki para murid. Yesus berkata apa? Kalau orang yang mau menjadi pemimpin haruslah dia menjadi pelayan. Ini satu doktrin yang tidak pernah ada selama ada manusia. Pemimpin selalu mau menunjukkan otoritasnya. Tetapi yang Yesus sampaikan, pemimpin adalah pelayan. Ini sebagai satu pesan nubuatan bahwa semua para murid akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, mereka dikejar-kejar, bahkan mereka sampai ada yang mati syahid di mana-mana. Kecuali satu siapa? Yohanes yang tidak mati secara syahid, dia mati secara utuh, dia tidak dibunuh. Kenapa seperti itu? Nah, bicara Yohanes, ada hal yang unik. Yohanes Alkitab mencatat dia adalah murid ini yang dikasihi Tuhan. Betul ya? Tetapi Yohanes punya pemahaman tentang Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena sekalipun dia bilang, aku murid yang paling dikasihi. Tetapi ketika Tuhan bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes tidak iri. Yohanes tidak marah. Kenapa kunci estafet itu diberikan kepada Petrus, bukan kepada Yohanes? Harusnya kan secara manusia, aku dong. Betul ya? Tapi kenapa ketika Petrus yang dikasih kunci itu, Yohanes nggak marah? Karena Yohanes tahu apa?
tahu setiap murid-murid itu punya fungsinya. Karena Yohanes tahu ada secara tugas spesifik yang Tuhan sudah sediakan buat para murid-muridnya. Petrus akan mati. Semua rasul-rasul yang lain akan mati. Tetapi Yohanes tahu dia punya tugas yang spesifik. Ketika Tuhan temui Yohanes di Pulau Patmos, dia sampai menangis begitu rupa. Kenapa? Semuanya sudah meninggal, rasul-rasulnya. Cuma tinggal dia. Makanya dia merasa begitu, depresi. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan memahami kondisi kita. Ya, dari situ kemudian kita tahu sama kisahnya, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yudas memberi ciuman pengkhianatan. Ya kan? Lalu siapa yang putuskan telinga Petrus? Ya, telinga siapa? Malkus. Tetapi Yesus mengambil telinga itu, sambungkan kembali. Yesus berkata apa kepada Petrus? Sarungkanlah pedangmu. Lalu setelah itu semua murid lari. Kenapa? Ketakutan. Tetapi Petrus sadar bahwa dia pernah berkata, kalau iman semua murid akan tergoncang, dia tidak. Lalu dia sadar, lalu dia mulai mengikuti Yesus. Tapi dia lupa kalau Yesus pernah ngomong sama dia, sebelum engkau menyangkal aku, ayam berkokok. Setelah itu kisah penyaliban. Ya, Pilatus sampai cuci tangan. Ya, seperti yang Mr. Ibrahim sudah sampaikan. Sempat cuci tangan Pilatus, artinya itu bukan urusan saya. Kisah penyaliban ini pertanyaannya begini, kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa Yesus harus disalibkan? Karena Alkitab mencatat, upah dosa adalah maut. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Makanya Filipi berkata begini, Yesus merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia untuk mati. Setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena kalau tidak Yesus mati di kayu salib, kisah penebusan dosa manusia tidak akan tergenapi. Yesus harus mati di kayu salib. Salib adalah lambang kehinaan. Salib adalah lambang penebusan. Salib adalah lambang pertukaran. Kita yang seharusnya disalib, Yesus menggantikan. Kita yang seharusnya terlaknat masuk neraka, Yesus yang gantikan. Disalib, Yesus gantikan kita. Yesus mati untuk kita dan sebagai kita. Makanya kalau sampai peristiwa ini tidak kita sadari, wow, kisah ini kita hanya sekedar tahu, tapi itu tidak membawa kita kepada kekekalan, kepada hidup kekal. Lanjut setelah ini apa Bapak Ibu? Ini mulai kisah di mana perjanjian baru ditulis. Para murid, ini kisah-kisah orang-orang percaya. Murid memuridkan, murid memuridkan. Ini kehidupan dua ini yang mulai menyebar sampai kemana-mana. Mereka lari kemana-mana. Makanya Yesus berkata apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tugas apa? Amanat agung. Pergilah. Ya kan? Jadikan segala bangsa muridku. Apakah para murid sadar bahwa istilahnya mereka akan mengalami pengejaran seperti itu? Tidak. Tetapi satu yang kita bisa pelajari, mereka bersetuju dengan skenarionya Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka tidak pernah komplain, mereka tidak pernah marah. Makanya mereka mempertahankan iman mereka sampai kemana-mana. Ya, jemaat di sini ada gereja-gereja yang ya tempat larian itu ada gereja-gerejanya. Dan mereka, apa yang mereka sampaikan, kisah ini terus diulang dalam setiap pewartaan Injil mereka. Kepada siapa? Orang-orang yang belum mengenal bahwa Yesus telah dinubuatkan datang, lahir untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita.